Salam jumpa kembali di channel Yetra Devi Khairani pada pelajaran IPA kelas 8. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya ya. Pada video ini kita akan membahas tentang gerak pada benda. Apa saja yang terjadi pada gerak pada benda? Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8, pada video ini kita akan membahas tentang gerak benda. Gerak benda terbagi atas 3, yaitu yang pertama, gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Kemudian yang kedua, gerak parabola, gerak yang lintasannya seperti setengah lingkaran. Yang ketiga, gerak melingkar, gerak yang lintasannya membentuk lingkaran. Kita bahas yang pertama dulu tentang gerak lurus. Gerak lurus terbagi 2. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Adalah gerak yang lintasan lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Persamaan dari gerak lurus beraturan adalah V sama dengan S per T. Dengan keterangan rumusnya, S adalah jarak perpindahan satuannya meter atau kilometer. Kemudian waktu bergerak satuannya bisa sekon atau detik atau bisa juga jam. Sedangkan V kecepatan satuannya meter per sekon atau kilometer per jam. Rumus V sama dengan S per T dapat kita rubah sebagai berikut. Nah, ini kita pakai memakai segitiga Pascal. Apabila kita ingin mencari jarak di sini kita tutup jarak ini, tinggal lagi V dengan T. Ingat ya, ini adalah tandanya kali, yang ini garis mendatar tandanya bagi. Nah, kita ingin mencari V kali T. Apabila kita ingin mencari waktu, kita tutup waktu, tinggal lagi S bagi V. Kemudian bagaimana grafik dari gerak lurus beraturan? Grafiknya, ingat, kecepatan selalu tetap. Kita lihat dulu grafiknya hubungan kecepatan dengan waktu. Kita lihat ke atas yang vertikal adalah menyatakan kecepatan, kemudian mendatar menyatakan waktu. Nah, karena tadi dia di sini adalah kecepatannya tetap, maka bentuk grafiknya seperti ini, mendatar. Nah, kecepatannya selalu tetap. Berapapun waktu dipakai, kecepatannya tetap. Kita lihat lagi grafik hubungan jarak dengan waktu. Seperti di bawah ini, yang vertikal ke atas adalah jarak, kemudian yang mendatar adalah waktu. Maka, bentuk grafiknya seperti ini. Apabila kita bagi S dengan T, akan mendapatkan hasil kecepatan seperti ini. Yang kedua lagi adalah gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang kecepatannya selalu berubah atau tidak konstan setiap waktu, tetapi kecepatannya konstan. Nah, gerak GLBB ini terbagi 2. Yang pertama, apabila kecepatannya ditambah atau dipercepat disebut dengan percepatan. Percepatan kita beri lambang dengan A. Atau yang kedua, kecepatan dikurangi atau diperlambat disebut dengan perlambatan, dilambangkan dengan min A. Kemudian persamaannya adalah plus minus, atau kenapa plus minus? Karena tambah menyatakan kecepatan ditambah, yang negatif menyatakan kecepatan dikurangi. Maka persamaannya adalah A sama dengan V per T. Kemudian GLBB mula-mula kecepatannya bisa ada, bisa tidak. Kalau ada kecepatan awalnya, berarti dia mempunyai V0. Persamaan dari GLBB yang lain adalah A sama dengan perubahan kecepatan per perubahan waktu. Mana perubahan kecepatannya? VT kurang V0, T1 kurang V0. Kemudian mencari V, mencari kecepatan, V0 tambah kurang A kali T. Mencari jarak, V0T tambah kurang kali setengah AT kuadrat. Begitu juga dengan mencari VT yang lain, V0 kuadrat tambah kurang 2 kali AC. Keterangan rumus, A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, T waktu satuannya sekon atau detik, kemudian S jarak perpindahan satuannya meter, V kecepatan satuannya meter per sekon, bisa juga kilometer per jam ya. V0 kecepatan satuannya meter per sekon, kemudian VT kecepatan akhir satuannya meter per sekon. Kita lihat lagi grafiknya. Grafik GLBB yang kita lihat seperti ini, hubungan kecepatan dengan waktu. Kalau dipercepat bagaimana bentuk grafiknya? Seperti ini.
ke atas adalah kecepatan, ke bawah mendatar adalah waktu, maka bentuk grafiknya kalau GLBB yang dipercepat seperti ini. Ya, dipercepat. Kemudian kalau diperlambat bagaimana? Hubungan antara kecepatan dan waktu sama juga, ke atas kecepatan, mendatar adalah waktu, maka untuk grafiknya diperlambat dia akan menurun. Itu kalau GLBB dihubungkan dengan kecepatan dengan waktu. Bagaimana pula kalau dihubungkan dengan jarak dan waktu? Hubungan jarak dengan waktu pada gerak GLBB seperti grafik di samping ini. Kalau dipercepat bagaimana? Ini ke atas menunjukkan jarak, ke samping menunjukkan waktu. Nah, bagaimana bentuknya grafiknya kalau dipercepat? Dia akan melengkung ke atas. Kalau diperlambat bagaimana pula hubungan antara jarak dengan waktu? Seperti grafik di samping ini. Ke atas tetap jarak, mendatar tetap waktu. Kemudian bagaimana bentuk grafiknya kalau diperlambat? Hubungan antara jarak dan waktu. Nah, seperti melengkung keluar. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, mobil mainan bergerak sejauh 60 meter selama setengah menit. Berapakah kecepatan gerak benda? Kita buat diketahui dulu S-nya atau jaraknya 60 meter. Waktunya setengah menit. Ingat, waktu satuan dari waktu adalah sekon atau detik. Makanya waktu setengah menit kita jadikan menjadi 30 sekon. Kemudian ditanya V, kecepatan. V adalah S per T. Sehingga kita tukar rumusnya. S adalah 60 meter, sedangkan T-nya 30 sekon. Sehingga 30 bagi 60 mendapat 20 meter per sekon. Contoh soal yang kedua. Minibus berangkat dari Bukit Tinggi jam 14 WIB ke Pasaman. Tiba di Pasaman jam 17 WIB. Jika jarak Bukit Tinggi Pasaman 1800 km, berapakah kecepatan gerak minibus? Diketahui jarak Bukit Tinggi Pasaman adalah 1800 km. Kemudian berapa waktunya? Dia berangkat dari jam 14, tiba di jam 17, berarti 17 kurang 4 sama dengan 3 jam. Nah, ingat rumusnya V sama dengan S per T. Kemudian ditanya V, jawabnya V sama dengan S per T. Kita tukar angkanya, S ditukar 1800, V 3 jam berarti menjadi 60 km per jam. Contoh soal ketiga. Mobil mulanya bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon selama 25 detik. Kemudian mobil direm dengan kecepatan 50 meter per sekon selama 10 detik. Berapa percepatan mobil sekarang? Diketahui V0-nya kecepatan awalnya adalah 80 meter per sekon. Kemudian waktunya 25 detik. Yang ketiga, VT-nya waktunya setelah yang kedua 50 meter per sekon dan waktunya 50 meter per sekon, waktunya 10 detik. Yang kita cari adalah percepatan. Kita pakai rumus percepatan ini ya. Kita masukkan angkanya. VT 50, V0 80. Kemudian T1-nya berapa? 10, T0-nya min 25. Nah, kemudian kita kurangkan 50 kurang 80 min 30, 10 kurang 25 jadi min 15. Jadi berarti di sini perlambatan. Maka perlambatan di sinilah 2 meter per sekon. Kemudian lagi soal yang keempat, nyatakan 72 km per jam dalam satuan meter per sekon. Nah, kita ketahui di sini V adalah 72 km per jam. Kemudian nyatakan dalam waktu V dalam meter per sekon. Kita jawab 72 km per kilometer ini per 1 jam. Nah, kilometer per kilometer jadi dikalikan 1000, berarti 72.000. 1 jam dijadikan ke sekon menjadi 3600. Kita coret 0 yang di atas 2 di bawah 2 menjadi V dengan 720 meter per 36 sekon. Sehingga mendapatkan 20 meter per sekon. Nah, paham itu? Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.